Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki kitab yang kedua di channel Mata Naqra. Jujur sebenarnya saya itu belum tidur, ngantuk banget. Tapi isi pikiran saya kayak, pokoknya saya harus bikin video pertama gitu. Bikin video pertama, Matan Safinatun Najah. Makanya saya kayak dari tidur, ngadep kanan gak bisa tidur, ngadep kiri saya kayak greget gitu, pengen bikin video hari ini. Kayak semangat banget gitu. Dan ya sudahlah, saya paksain diri walaupun saya agak ngantuk. Dan sekalian lah gak usah tidur, habis ini juga adzan subuh kan. Ya sudah, kita bikin video dulu tentang Safinatun Najah. Sebelum kita memasuki materinya, sebagaimana biasanya sempat kita bahas bahwa di antara adab seseorang yang akan membaca sebuah kitab adalah mengetahui siapa pengarang kitabnya. Ya, mengetahui sekilas, gak usah terlalu dalam, gak usah hafal ininya, enggak. Sekilas, minimal Anda tahu siapa pengarangnya. Sebelum kita memasuki tentang siapa pengarangnya, kita bahas dulu dari judulnya. Matnu Safinatin Najah. Matan ini adalah isi kitabnya. Kemudian ini sebenarnya ada bahasanya, ada matan, ada syarah, ada hasyiah. Cuman ini teman-teman pertama kali belajar fikih ya. Makanya saya gak mau terlalu dalam. Intinya matan gitu aja ya. Safinah. Apa arti dari safinah? Safinah artinya adalah kapal. Kapal atau perahu. Ya. An-najah artinya keselamatan. Safinatun najah artinya adalah kapal atau perahu yang membawa teman-teman sekalian menuju kesuksesan, menuju keselamatan. Itu artinya. Apakah namanya cuma Safinatun Najah? Enggak, Safinatun Najah adalah nama populernya. Karena setiap kitab itu selalu ada nama panjangnya dan nama yang digunakan oleh banyak manusia untuk sebagai julukan terhadap kitab tersebut. Kayak kitab, apa contohnya? Sahih Al-Bukhari. Anda kira Sahih Bukhari itu nama kitabnya Sahih Bukhari tok? Enggak, ada panjang ya. Al-Jami', al-ini panjang. Sama seperti Safinatun Najah, nama asalnya, nama lengkapnya adalah Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdi li maulah. Kapal yang membawa seseorang menuju keselamatan, fima yajibu 'alal 'abdi li maulah, dalam yang membahas tentang perkara yang wajib dilakukan seorang hamba terhadap maulah. Maulah ini adalah tuannya. Siapa yang maksud tuan di sini? Allah. Jadi semua hal yang dibahas di dalam kitab Safinatun Najah ini wajib dilakukan dan wajib diamalkan oleh seorang muslim, terutama dia yang bermadhab Syafi'i. Makanya di sini disebut ala madhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Menurut pendapat madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Madhab ada 4 bagi teman-teman pemula nih. Madhab ada 4. Apa itu madhab? Madhab adalah sebuah metode yang ditempuh oleh seorang muslim untuk beribadah kepada Allah. Dan itu ada 4. Sebenarnya lebih banyak. Madhab itu harusnya ratusan. Kemudian terhimpun menjadi 10. Kemudian yang tersisa itu ada 4. Ada 4 manusia karena makbul ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dari keempat ulama ini turun-temurun kepada murid-muridnya, terus. Akhirnya berkembang ilmu pengetahuan Islam terutama di bidang fiqh, di bidang fikih. Fikih itu adalah disiplin ilmu yang membahas tentang hukum-hukum agama yang berhubungan dengan keseharian kita. Ada 4. Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah atau yang dikenal sebagai madhab Hanafi. Madhab Hanafi. Kemudian setelahnya ini banyak dianut di Suriah,
kemudian di daerah Uzbek setahu saya, dan di banyak daerah-daerah di belahan bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian yang kedua ada madhabnya Imam Malik yang disebut sebagai madhab Maliki. Ini biasanya banyak di daerah Maroko, di daerah Aljazair, dan banyak daerah-daerah lainnya. Kemudian yang ketiga adalah madhab kita ini, madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, atau yang dikenal sebagai madhab Syafi'i. Ini di Indonesia, di Malaysia, di Yaman, di Suriah juga sebagian, dan di berbagai macam daerah-daerah di belahan bumi Allah yang lain itu banyak. Kemudian yang terakhir adalah madhab Ahmad ibnu Hanbal yang dikenal sebagai madhab Hambali. Ini rata-rata di Saudi, daerah-daerah Arab, Khaliji ya, Saudi, UAE, dan banyak daerah-daerah sana mereka menganut madhab Hambali. Dan uniknya adalah, walaupun uniknya dari keempat madhab ini, tiga-tiganya ini nyambung sanad keilmuannya. Imam Ahmad ibnu Hanbal ini merupakan murid dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini merupakan murid dari Imam Malik. Murid dari Imam Malik. Imam Hanafi enggak ada murid, bukan guru dari Imam Malik dan bukan guru dari imam mazhab yang lain yang dari empat ini. Kemudian setidaknya di sini kita mendapatkan satu pengetahuan baru bahwa terkadang murid menyelisihi guru itu tidak masalah. Di Indonesia seakan-akan menyelisihi pendapat guru adalah sesuatu yang haram gitu. No, enggak. Imam Ahmad itu pendapatnya jauh banget sama madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i jauh banget sama madhab Maliki. Jauh, literally jauh. Tapi walaupun pendapat mereka berbeda dengan guru mereka, tapi mereka menghormati, dan itu tidak masalah sebenarnya. Nggak masalah. Gitu. Madhab terbanyak yang dianut di dunia itu madhab Hanafi. Kemudian setelah itu Syafi'i. Kemudian setelah itu saya lupa antara Maliki atau Hambali, saya lupa. Nah, pengarang Safinatun Najah ini namanya adalah Asy-Syaikh, ya, Al-Alim, Al-Fadil, ini namanya Salim ibn Sumair Al-Hadrami. Salim ibn Sumair Al-Hadrami. Beliau rahimahullahu taala adalah seorang faqih, ahli fiqh, ya, ahli fiqh dari Hadrami, dari Hadramaut, dari keluarga Sumair. Nah, kebetulan saya di Indonesia punya satu kawan yang berasal dari marga yang sama. Kayaknya keturunan beliau juga. Dan walaupun beliau ada di daerah Hadramaut, tapi Sumair ini bukan dari kalangan habaib, ya, bukan dari kalangan asyraf, melainkan beliau dari kalangan masyayikh, sehingga bukan merupakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Salim ini belajar agama dari ayahandanya dan dari banyak para ulama. Beliau merupakan seorang faqih, tapi tidak hanya itu juga. Beliau merupakan seorang pakar militer dan mengajarkan taktik militer kepada banyak sekali murid-muridnya, banyak sekali santri-santrinya. Rahmatullah ta'ala alaih. Dan salah satu karyanya yang paling fenomenal adalah kitab Safinatun Najah, di mana kitab Safinatun Najah ini harus banget dipelajari oleh mubtadi, ya, oleh orang-orang yang baru belajar fikih madhab Syafi'i, terutama di Indonesia, karena banyak sekali pondok-pondok pesantren di Indonesia yang mempelajari kitab ini, yang memulai fikih mereka dengan kitab ini. Sebagian mulainya dengan Matan Abi Syuja'. Insya Allah nanti kita bakal membaca Matan Abi Syuja'. Tapi pertama kita memulai sebagaimana dimulai oleh banyak sekali pondok pesantren di Indonesia. Syekh Salim bin Sumair ini, saking pakarnya beliau di bidang militer, beliau ini nasallallahu alaihi wasallam, bahkan pernah datang ke Singapura, dari Yaman sana datang ke Singapura untuk mengurus persediaan persenjataan. Bahkan beliau pernah juga diangkat sebagai staf khusus Sultan Ibn Muhsin, gitu, saya lupa namanya. Gitu. saya nggak terlalu mendalami dunia militer beliau. Dan saya juga tidak mendalami biografi beliau. Yang penting teman-teman
sudah tahu tentang sekilas lah mengenai Sayyid Salim ibn Abdullah ibn Sumair Al-Hadrami rahmatullah ta'ala alaih. Dari karyanya ini, Safinatun Najah merupakan sebuah kitab yang isi kitabnya tidak banyak membahas dalil. Jadi beliau hanya membahas tentang, oh hukum A begini. Beliau tidak memperpanjang, tidak membahas tentang khilaf madhab di sana, tidak membahas tentang perbedaan pendapat yang ada, tidak membahas tentang ini hukumnya A, alasan hukum A-nya karena Allah berfirman, karena Rasulullah bersabda. Enggak, beliau hanya ngebahas tentang apa yang diperlukan. Makanya kitab ini tuh begitu simple, pendek, dan harusnya dihafal oleh setiap muslim yang ada. Saya nggak pernah ngafalin, tapi alhamdulillah saya hafal Safinatun Najah. Alasannya apa? Alasannya karena saya mengulang kitab Safinatun Najah kira-kira selama 12 tahun. 12 tahun saya ngulang kitab Safinatun Najah. Jadi dari saya kecil pertama kali belajar fiqh, saya mulai dengan Safinatun Najah. Dan itu non-stop, saya ngaji sama abi saya. Hatam, mulai lagi dari awal. Hatam, mulai lagi dari awal. Hatam, mulai lagi dari awal. Selalu begitu. Dan alhamdulillah Allah membuka cakrawala kehidupan saya di bidang fiqh. Semua dimulai dengan kitab Safinatun Najah. Semoga teman-teman semua juga Allah Subhanahu wa taala mudahkan mempelajari kitab Safinatun Najah. Oke? Cukup segitu doang. Nanti kita memasuki muqaddimah. Hada wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.